Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat calon CPNS dan P3K yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan kembali belajar soal-soal tes kompetensi umum ataupun SKB untuk CPNS. Mari kita simak selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan soal yang pertama. Siapakah tokoh pembaharuan Islam yang tempat tinggal dan aktivitasnya berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain dengan pengaruh paling besar di Mesir? Jadi inti poin dari soal yang pertama adalah tokoh yang berpindah-pindah. Nanti soalnya bisa saja dirubah menjadi soal yang hot. A. Muhammad Abduh, B. Rashid Ridha, C. Jamaluddin Al-Afghani, D. Muhammad Ali Pasha, E. Sultan Mahmud II. Maka jawaban yang tepat adalah C. Jamaluddin Al-Afghani. Ini ingat saja, tokoh yang berpindah-pindah. Soalnya bisa lebih panjang lagi. Soal yang kedua. Di mana Jamaluddin Al-Afghani paling banyak berperan dalam perjuangannya untuk pembaharuan Islam? A. Afghanistan, B. India, C. Rusia, D. Mesir, E. Turki. Ingat, poinnya adalah Jamaluddin Al-Afghani paling banyak berperan yaitu di Mesir. Soal yang ketiga, apa yang menjadi pokok-pokok pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang penyebab kemunduran Islam? A. Kurangnya usaha dalam mencerdaskan umat. B. Kelemahan umat Islam dalam segala sektor. C. Interpretasi yang salah tentang makna qada dan qadar. D. Semua jawaban benar. E. Hanya A dan B benar. Maka jawaban yang tepat adalah yang menjadi pokok pemikiran Jamaluddin Al-Afghani adalah kurangnya usaha dalam mencerdaskan umat, kelemahan umat Islam dalam segala sektor, dan interpretasi yang salah tentang makna qada dan qadar. Maka jawabannya adalah D, semua jawaban benar. Soal yang keempat. Apa konsep yang digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani yang bertujuan mempersatukan seluruh umat Islam di dunia? A. Patriotisme, B. Pan-Islamisme, C. Pembaharuan ilmu pengetahuan, D. Ijtihad, E. Kesetaraan gender. Konsep Jamaluddin Al-Afghani adalah B. Pan-Islamisme. Silakan kawan-kawan merujuk kembali kepada beberapa sumber apa yang dimaksud dengan Pan-Islamisme tersebut yang digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani. Soal yang kelima. Apa pokok-pokok pemikiran dalam Islam? Apa pokok-pokok pemikiran dalam bidang pendidikan yang diajukan oleh Muhammad Abduh? A. Pengembangan kurikulum sekolah dasar dan menengah. B. Penekanan pada pendidikan agama di madrasah. C. Pemisahan ilmuwan modern dan ulama tradisional. D. Menjaga kualitas pendidikan Al-Azhar. E. Pemisahan pendidikan formal dan non formal. Jawabannya adalah A. Pengembangan kurikulum sekolah dasar dan menengah. Soal yang keenam, apa pandangan Muhammad Abduh tentang pintu ijtihad dalam Islam? A. Ijtihad hanya diperuntukkan bagi ulama. B. Ijtihad harus dihentikan agar tidak menyebabkan perpecahan. C. Ijtihad dapat dilakukan oleh semua muslim. D. Ijtihad hanya boleh dilakukan dalam hal-hal keagamaan. E. Ijtihad tidak memiliki peran penting dalam agama. Di pandangan Muhammad Abduh tentang pintu ijtihad adalah boleh dilakukan oleh semua muslim. Kalau menurut pemikiran beliau. Jadi kalau beliau tidak mazhab, semua mazhab, setiap orang punya mazhab sendiri-sendiri. Terjadilah perpecahan nantinya. Maka jawaban yang diperlukan di soal ini adalah C. Ijtihad
dapat dilakukan oleh semua Muslim. Soalan yang ke-8. Apa tujuan dari penerbitan majalah Al-Manar yang didirikan oleh Rashid Ridha? A. Untuk menyebarkan pemikiran komunisme. B. Untuk mengkritik ajaran agama Islam. C. Untuk memajukan umat Islam dan membebaskan dari penjajah. D. Untuk mempromosikan budaya barat di dunia Islam. E. Untuk mendorong perpecahan umat Islam. Jadi tujuan penerbitan majalah Al-Manar yang didirikan oleh Rashid Ridha adalah yaitu untuk memajukan umat Islam dan membebaskan dari penjajah. Jawabannya C. Soal ke-8. Siapakah tokoh yang mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur dan merupakan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama? A. Rashid Ridha. B. Kiai Haji Hashim Asy'ari. C. Muhammad Abduh. D. Muhammad Iqbal. E. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka jawaban yang tepat adalah pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jawa Timur, kemudian pendiri organisasi NU Nahdlatul Ulama adalah B. Kiai Haji Hashim Asy'ari. Soal ke-9. Siapakah pelopor kebangkitan Islam di Mesir yang berhasil membebaskan Mesir dari kekuasaan Napoleon dari Prancis? A. Rifa'ah Baydawi. Rifa'ah Baydawi, Raid At-Tahtawi, kemudian B. Muhammad Abduh, C. Sultan Mahmud II, D. Muhammad Ali Pasha, kemudian E. Jamaluddin Al-Afghani. Jawabannya adalah tokoh pelopor kebangkitan Islam di Mesir yang berhasil membebaskan Mesir dari Napoleon Bonaparte adalah D. Muhammad Ali Pasha. Soal yang ke-10. Apa yang menjadi pemikiran utama Muhammad Ali Pasha dalam bidang ekonomi dan pertanian? A. Mengirim pelajar Mesir untuk belajar ke Eropa. B. Menerjemahkan buku-buku Perancis. C. Memperbaiki edukasi lama dan membangun edukasi baru. D. Mendirikan berbagai jenis sekolah. E. Mendorong pemerataan pendidikan. Jadi yang menjadi pemikiran utama Muhammad Ali Pasha adalah dalam bidang ekonomi dan pertanian yaitu C. Memperbaiki irigasi lama dan membangun irigasi baru. Jadi ingat saja kuncinya adalah pertanian. Walaupun nanti soalnya lebih horse lagi, itu pemikiran daripada Ali Muhammad Pasha adalah memperbaiki irigasi lama dan irigasi baru. Kemudian soal yang ke-11. Tokoh yang dianggap sebagai bapa pembaharu Islam dan berhasil menerjemahkan banyak karya dari Perancis adalah A. Rifa'ah Baydawi, Raid At-Tahtawi. B. Muhammad Abduh. C. Sultan Mahmud II. D. Muhammad Ali Pasha. E. Jamaluddin Al-Afghani. Di tokoh yang menjadi bapa pembaharuan Islam dan banyak menerjemahkan karya-karya dari Perancis adalah Rifa'ah Baydawi. Jawabannya adalah A. Soal yang ke-12. Bidang pendidikan menjadi fokus utama pemikiran Rifa'ah Baydawi. Apa dampak dari pemikiran ini? Dampak daripada pemikiran dari Rifa'ah Baydawi yaitu pemerataan pendidikan dan emansipasi wanita. B. Perbaikan edukasi dan pertanian. C. Berpegang teguh pada ajaran Islam. D. Peningkatan kualitas umat Islam dalam melaksanakan ijtihad. E. Pemberian bantuan pupuk tanaman yang murah. Jawaban yang tepat adalah A. Pemerataan pendidikan dan emansipasi wanita. Soal yang ke-13. Pemikiran Rifa'ah Baydawi dalam bidang ekonomi adalah A. Meningkatkan kualitas umat Islam dalam melaksanakan ijtihad. B. Berpegang teguh pada ajaran agama. C. Membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan. D. Menanam kapas, anggur, zaitun dan pemeliharaan lebah. E. Melakukan ijtihad terbuka bagi umat Islam.
dalam bidang ekonomi adalah, ingat saja kuncinya adalah ekonomi. Yang membangun ekonomi apa? Jawabannya adalah D, menanam kapas, anggur, zaitun, dan pemeliharaan lebah. Soal yang ke-14. Apa yang menjadi pandangan Rifa'ah Baydawi tentang tanah air atau patriotisme? A. Tanah air adalah seluruh dunia Islam. B. Tanah air adalah sumber kekayaan bagi seseorang. C. Tanah air adalah sumber persaudaraan agama. D. Tanah air adalah sumber kekayaan dan kemakmuran. E. Tanah air adalah tanah tumpah darah seseorang. Jadi tanah air menurut Rifa'ah Baydawi adalah E. Tanah air adalah tanah tumpah darah seseorang. Soal yang ke-15. Bidang apa yang menjadi fokus pemikiran Rifa'ah Baydawi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat atau negara? A. Ekonomi. B. Pendidikan. C. Pemerintahan. D. Patriotisme. E. Ilmu pengetahuan. Fokus pemikiran Rifa'ah Baydawi adalah pada bidang pendidikan. B. Soalan ke-16. Salah satu contoh pemerintahan yang ideal menurut Rifa'ah Baydawi adalah A. Pemerintahan pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. B. Pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah. C. Pemerintahan pada masa Napoleon. D. Pemerintahan pada masa modern. E. Pemerintahan pada masa Mongol. Ingat apa inti daripada soal ini? Yaitu pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan, jawabannya A. Pemerintahan pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Soal nomor 17. Apa yang menjadi salah satu peran penting sains modern menurut Rifa'ah Baydawi dalam perkembangan peradaban Islam? A. Meningkatkan kualitas umat Islam dalam melaksanakan ijtihad. B. Menunjang kesejahteraan kaum muslimin dunia. C. Menjadi dasar untuk mendirikan tatanan masyarakat yang beradab. D. Mengembangkan kemajuan teknologi perkapalan dan militer. E. Meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan agama. Peran penting sains modern menurut Rifa'ah Baydawi adalah B. Menunjang kesejahteraan kaum muslim di dunia. Soal ke-18. Salah satu konsep yang ditulis oleh Rifa'ah Baydawi adalah A. Kitab Al-Qaul As-Said, Kitab Al-Qaul Al-Sadid, Al-Ijtihad wa Taqlid. B. Kitab Fathul Bari. C. Kitab Ar-Risalah. D. Kitab Muwatta'. E. Kitab As-Sunnah. Jawabannya adalah kitab karangan Rifa'ah Baydawi adalah Kitab Al-Qaul As-Sadid, Al-Ijtihad wa Taqlid. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja soal-soal yang kita pelajari. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat kiranya nanti ketika mengikuti tes seleksi CPNS. Di mana ada kesalahan dan kesilapan kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.